Kita ini orang banyak sekali kesalahannya dan banyak lalainya kepada Allah. Terkadang sholat pun nggak ingat Allah. Betul apa benar ini? Ya alhamdulillah, kalau ngaku-ngaku semua ini enak urusan ya. Insya Allah hukumannya agak berat ini. Penjara paling 5 tahun. Hah? Kalau maka terkadang maaf ya, ada orang azan akan tapi tidak menyentuh di hati. Kenapa? Karena azannya niatnya bukan karena Allah, bukan memanggil hayya 'alas shalah, tapi ternyata apa? Pikirannya bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Jadi imam sama, alhamdulillah rabbil alamin, supaya makmumnya menganggap bacaannya bagus dan lain sebagainya ya. Hati-hati. Jadi yang punya suara-suara bagus gunakan, akan tapi jangan pamerkan. Kalau mau pamer kepada Allah nggak apa-apa ya. Nah, tujuan kita memang kepada Allah. Hanya kalau pamer kepada Allah itu tidak diacungi jempol. Artinya tidak diacungi jempol kayak gini, tidak kelihatan. Makanya orang lebih pilih dianggap oleh manusia daripada dianggap oleh Allah. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala akan melupakan kepada orang yang melupakan Allah. Ketika kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Yang dimaksud Allah melupakan kita bukan berarti Allah itu pelupa. Bukan. Lupa dan dilupakan kan beda. Ya, beda. Kalau lupa itu ya lupa, namanya lupa, nggak ingat. Tapi kalau dilupakan itu nggak diingat. Nggak diingat. Artinya kalau kita suka melupakan Allah, nanti Allah nggak memperdulikan kita gitu. Terus ada yang menyangkal, kalau Allah tidak memperdulikan kita atau melupakan kita, kita nggak dikasih rezeki lagi oleh Allah. Itu urusan dunia, mas, urusan dunia ya. Tapi kalau urusan dunia ini kita terlalu diberi sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika di akhirat kita dicuekin, gimana? Bayangkan. Tujuan kita ibadah bukanlah surga. Orang-orang tarekat tujuan ibadah kan bukan surga. Dari awal sudah ngomong ilahi anta maksudi, tujuannya hanya Allah. Tujuannya Allah. Nah, kalau tujuannya Allah hanya Allah, ketika ketemu dengan Allah dicuekin, gimana coba? Ya. Maka dari itu selalu hendaknya kita berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat lain di antara para ulama mengatakan orang yang melupakan Allah itu berarti apa? Dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah dan lain sebagainya. Itu arti lain orang yang mengartikan. Atau disebut kharijina 'anit ta'at, dia keluar dari ketaatan. Dia orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anisyan atau lupa. Di sini orang-orang Arab biasanya lupa itu diartikan dengan mana at-tarku atau meninggalkan. Jadi ketika orang meninggalkan sesuatu itu dianggap lupa gitu aja. Orang meninggalkan sholat dianggap lupa, orang kayak gitu. Sebenarnya itu di antara mereka mengatakan demikian. Maka kalau dikatakan lupa kepada Allah berarti dia meninggalkan Allah atau meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana? Kalau meninggalkan ketaatan, meninggalkan Allah, mau cari siapa lagi? Mau ikut siapa lagi? Kadzalika qala atatka fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Nah itu. Ini firman Allah. Demikian saat datang kepadamu atatka ayatuna, ketika datang kepadamu ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fanasitaha, engkau melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, demikian juga hari ini engkau dilupakan. Sudah melupakan Allah, maka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai orang awam kita belajar, ya ketaatan kita lakukan. Salat fardu jangan ditinggalkan, salat sunnah jangan ditinggalkan, baca Al-Quran jangan ditinggalkan. Ya.
Itu jangan ditinggalkan. Masih ingat ini santri apa kemarin disampaikan? Kalau pengen sukses dunia akhirat apa? 1, baca Al-Quran. 2, apa? Ya, salat tepat waktu. 3, sedekah tiap hari. Laksanakan 3 hal itu tiap hari, walaupun sedikit ya, walaupun sedikit, berusaha sedekah tiap hari. Baca Al-Quran, baca tiap hari, walaupun maaf ya, paling ringan bagi yang paling lemah baca Al-Quran, walaupun 1 ayat tapi terus tiap hari dibaca. Bukan yang 1 juz sekaligus tapi 1 bulan sekali dibaca. Yang dicintai oleh Allah amaliyah itu apa? Adwamuha wa in qalla. Artinya yang berkekalan, yang terus menerus walaupun sedikit tapi terus menerus ya. Al-Quran ya, jangan ditinggalkan Al-Qurannya. Kalau santri udah jelas ini, tapi ikhwan akhwat ini yang penting ya. Ikhwan akhwat ya, saya belum bisa baca Al-Quran, tolong yang belum bisa baca Al-Quran ya, jangan putus asa, belajarlah, belajar, sempatkan waktu, cari guru yang bisa mengajar kepada kita, belajar Al-Quran. Sekarang metode baca Al-Quran kan banyak ya, yang cepat kita bisa baca Al-Quran. Jangan sampai kita sampai mati nggak bisa baca Al-Quran nanti ya. Bisa baca Al-Quran. Saya kan orang thariqah, zikir aja. Jangan andalkan itu. Sejauh apa yang kita lakukan sudah ya. Sejauh apa. Karena orang ma'rifat sekalipun nggak boleh meninggalkan yang namanya syariat. Nggak boleh. Harus dikerjakan syariat itu. Nah kemudian fal yauma tansahum kama tansau liqa'a yaumihim hadza wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan pada hari ini mereka dilupakan sebagaimana mereka melupakan pertemuan pada hari ini. Artinya pertemuan dengan Allah, melupakan hari itu. Dan mereka dengan ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala, sombong. Sombong dengan ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah, sombong. Padahal firman Allah atau ayat-ayat Allah itu kalau mau diadu dengan apapun gak akan kalah, gak akan bisa kita kalah itu. Dan Al-Quran itu apa? Kal bahril la sahilalah, seperti laut yang tak bertepi. Dan semakin kita menyelami apa yang di dalam Al-Quran, semakin asyik, betul. Coba kalau kalian belajar Al-Quran, mempelajari lebih dalam, lebih asyik. Seperti orang yang menyelam di dalam lautan, nanti lama-lama yang didapatkan apa? Di situ mutiara di dalam lautan. Ada mutiara di atas, ya ada. Harus nyelam sampai ke dalam. Begitu juga kalau ingin mendapatkan keindahan dari Al-Quran, dalami Al-Quran itu. Dalami, pelan-pelan didalami. Baca tafsir. Yang tidak bisa tafsir yang bahasa Arab, cari terjemah. Itu tafsir terjemah, tafsir Ibnu Katsir itu bagus, terjemah ya, tafsir Ibnu Katsir bagus. Kalau mau belajar yang dipelajari oleh anak-anak ya, tafsirnya apa kalian? Apa tafsirnya? Di situ kan ada nahwu sorobnya. Nah kalau orang-orang tua belajar nahwu sorob ya, mungkin malah pusing sakit kepala nanti ya, bekukus kepalanya. Cari yang udah jadi ya, boleh itu dibaca. Tapi yang jelas jangan tafsir yang sembarangan, yang sudah muktabar lah, yang sudah masyhur dibaca oleh kalangan para ulama. Karena begitu Al-Quran ditafsirkan, itu yang menafsirkan sesuai dengan selera mereka. Nanti kalau salah-salah ya, jangan ya. Baca kitab juga gitu ya, hati-hati. Walaupun terjemah hati-hati. Nanti kena terjemah yang menyesatkan ya, bahaya ini ya. Bahaya. Jadinya bukan jadi alim, jadinya apa? Jadi suka nyalahkan orang lain.
kacau nanti ya. Nyalahkan orang lain aja, ini salah, ini salah, ini salah, dia yang paling benar. Dan jangan mendewan diri dengan ayat Allah. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Subhanallah. Rasakan, fadhuku, Masya Allah, rasakan ini. Dengan apa yang kau lupakan pada hari ini, hari pertemuan, artinya hari kiamat. Kau sudah melupakan bahwa akan ada hari kiamat, ada yaumul jaza, ada hari-hari balasan. Yang baik balas baik, yang jelek dibalas jelek. Lupa kadang-kadang orang seperti itu. Ini kita ketika hidup senang-senang aja di dunia maunya, lupa bahwa kita ini hidup ini akan berakhir. Akan berakhir. Belum lama ini kita dengar ada seseorang yang habis jadi imam sholat subuh meninggal. Alangkah indahnya ya. Dulu ada orang yang selesai khutbah meninggal, bahkan sedang khutbah belum selesai meninggal. Ada orang lagi baca Al-Quran meninggal. Nah, gimana kita nanti? Maka dari itu jangan merasa bahwa aku masih gagah, aku masih kuat, masih lama. Oh, belum tentu. Artinya kalau orang menjadi imam sholat kemudian meninggal, berarti saat menjadi imam sholat itu kan sehat. Orang yang khutbah ini khutbah berapi-api meninggal. Memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak sendiri. Jangan merasa bahwa umur kita masih panjang. Ya. Umurku masih panjang. Bapakku aja belum mati. Belum tentu. Ada yang bapaknya masih hidup, anaknya sudah mati duluan. Anaknya malah ngomong, "Pak, saya duluan ya." Dah gitu. Ya, mati duluan. Banyak yang kayak gitu. Masa mau mati dah gitu ya. Ini mati duluan banyak. Jangan merasa masih muda, umurku masih panjang, tenang-tenang aja nanti. Jangan tunda-tunda. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila engkau berada pada waktu pagi jangan tunggu sore. Kalau engkau berada pada waktu sore jangan tunggu pagi. Artinya kalau engkau berada pada waktu pagi itu segeralah kamu bertaubat dan beramal saleh. Jangan tunggu sampai sore karena umurmu belum tentu sampai sore. Kalau engkau berada di waktu sore, segeralah beramal karena umurmu belum tentu sampai besok pagi. Kita punya rencana, mungkin rencana banyak, macam-macam ini itu. Akan tetapi subhanallah, Allah berkehendak lain ya. Allah berkehendak lain, subhanallah. Tapi kalau bisa ya, kita berharap pada Allah. Mudah-mudahan kalau kita meninggal itu didahului oleh sakit. Loh, kenapa? Ya kalau nggak didahului oleh sakit pas lupa gimana? Ya nggak apa-apa, langsung nggak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan baik, dalam keadaan ngajar, dalam keadaan ngaji, dalam keadaan sholat, nggak apa-apa. Kenapa kok harus kalau didahului oleh sakit? Kan orang sakit tuh selalu ingat Allah. Orang sakit tuh Allah ya. Ada orang sakit, waduh nyai ada ya. Kalau orang beriman enggak, Allah yang diambil, Allah dipanggil Allah. Kalau orang beriman seperti itu. Ada orang sakit, mae udah mati dipanggil-panggil. La haula wala quwwata illa billah ya. Tapi ahli zikir tidak. Kalau kita ahli zikir, orang-orang tarekat itu apabila dia sakit tentu yang panggil Allah. Jangankan waktu sakit, waktu sehat aja Allah terus yang dipanggil. Maka saat sakit Allah. Alangkah indahnya saat kita menyebut nama Allah dicabut roh kita oleh Allah. Tidak oleh sakit. Artinya tidak mati, tidak yamutu faj'atan, tidak mati dalam keadaan mendadak. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beliau wafat didahului oleh sakit. Sakit dulu Rasulullah. Dalam riwayat sakit 16 hari atau 18 hari beliau sakit. Dan itu baru beliau wafat, didahului oleh sakit. Biar tidak mati mendadak. Mati mendadak pas mau berangkat untuk maksiat. Ya, bawa sepeda motor, bawa pedang, mau bunuh orang, tiba-tiba di jalan mati, jatuh, nabrak biji asam. Biji asam yang sudah tumbuh 25 tahun. Ya, mati. Waduh, ngeri ini. Kemudian bagaimana supaya
tidak mati dalam keadaan mendadak atau mautu faj'atan, dari itu mati dalam keadaan mendadak. Itu dikatakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca sebelum tidur ya, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka dihindarkan oleh Allah dari mati mendadak. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim, 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 itu ya. Baca sampai 21 kali. Kan nafas kita ini, perjalanan nafas kita cuma dua, keluar sama masuk kan. Kalau masuk terus gak keluar, atau keluar terus gak masuk lagi, berarti ya innalillah dah. Innalillah. Ya. Ada yang macam-macam lah. Ada orang yang mau nikah, ya, berangkat mau datang ke pengantin putri, ternyata di jalan mati. Ada yang seperti itu. Ada yang baru akad nikah di pelaminan mati, ada juga yang seperti itu. Ada yang kelilipan, itu kelilipan itu kelimpanan matanya, itu mati. Kelilipan ya, kelilipan pensil satu truk, matilah ya. Pensil satu truk, Allah. Itu cara mati itu. Mati itu satu. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Jadi mati itu laksana pintu, setiap orang masuk ke dalam pintu. Ini mau masuk ke masjid ini kan lewat pintu. Gitu. Ingat itu semua. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Fadhuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakan ini siksa yang kekal akibat apa yang kalian perbuat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dilepaskan oleh Allah dari azab kubur dan di akhirat kelak. Kalau di kubur selamat, maka di akhirat akan selamat insyaallah. Pertama di kubur itu. Kubur itu imma radatun miratil jannah wa imma khufratun nufarin narang. Boleh jadi kubur itu adalah menjadi taman dari taman surga atau lembah daripada lembah neraka. Di luar ya biasa-biasa kayak gitu, tapi di dalam. Dan orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah tergolong orang-orang fasik. Nah, kemudian wakila al-yauma tansakum kama nasitum liqa yaumikum hadza, ya. Ini yang dikatakan al-yauma tansakum kama nasitum liqa yaumikum hadza. Sebagaimana apa itu? Al-yaum, engkau melupakan. Sebagaimana engkau telah melupakan pertemuan ini, artinya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahun nar, maka wa akum nar, artinya tempat mereka adalah neraka. Dan disebutkan wa ma lakum min nasirin, dan bagi kalian tidak ada penolong. Tidak ada penolong. Nanti di akhirat itu nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Maka bagi anak-anak yang mungkin anaknya orang bapaknya alim, jangan andalkan bapaknya, ya, jangan andalkan bapaknya. Kan'an itu anaknya Nabi, ya, Kan'an itu anaknya Nabi Nuh. Durhaka, akhirnya tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jangan bangga-bangga atau andalkan bahwa Anda istrinya orang alim, istrinya orang saleh. Anda harus salehah. Kenapa? Kenapa? Istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut, istri Nabi. Ditenggelamkan di dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak salehah. Karena itu harus berusaha masing-masing. Berusaha masing-masing. Tidak usah pengen disebut orang baik, tapi jangan pernah lepas dari perbuatan baik, ya. Berbuatlah yang baik meskipun kita disebut sebagai orang yang baik. Terserah aja, manusia aja kok. Yang penting Allah yang terima gitu, ya.
Dan di dalam ayat di atas kan Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada kita. Memberi peringatan kepada kita, satu peringatannya kita tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua artian tadi ya. Arti yang pertama, tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala, artinya taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Artinya perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang disuruh oleh Allah taala kerjakan. Ayo kita sekarang butiri firman Allah dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kan ringan aja itu. Semua hafal saya rasa. Karena apa? Biasanya ngaji itu diulang-ulang, ngaji di sini ulang lagi. Namanya Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allah yang tahu maknanya. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi, ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Kadang-kadang kita akan baca-baca aja Quran ayat ini petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini dulu. Orang yang percaya dengan yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat. Yang namanya percaya dengan yang gaib itu apa? Banyak. Banyak yang gaib. Iya, banyak. Gaib itu apa? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Ini bisa gerak ini ya, punya roh ya. Pernah lihat rohnya sendiri? Hah? Jangan lihat rohnya sendiri. Kalian pernah kentut? Pernah? Pernah lihat kentutnya sendiri? Hah? Ada yang pernah lihat kentutnya? Kentutmu seperti apa warnanya? Mungkin merah muda? Belum pernah. Itu padahal itu nyata. Ya, nyata itu. Kentut itu nyata ya? Iya, nyata. Maksudnya apa? Walaupun tidak nyata warnanya, tapi nyata sekali baunya dan suaranya. Ada suaranya. Ya. Tuh. Kemudian ada baunya. Itu. Hanya warnanya nggak tahu. Malaikat adalah gaib. Malaikat adalah gaib. Kemudian maaf ya, ini kita bicara tauhid dulu. Kalau bicara tauhid dasarnya dulu. Allah itu ghaibul ghuyub. Ada ghaibul ghuyub yang paling gaib. Tapi maaf ya, kalau kita sudah bicara tasawuf, maka kita tidak bicara Allah itu gaib. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah itu yang awal tak permulaan, akhir tak berkesudahan, zahir yang tidak tersembunyi, dan batin, dan sangat batin yang sampai tidak tampak. Nah, kalau kita bahas yang pertama, yang awal, kita bukan yang awal, nggak ngerti. Yang akhir, kita bukan yang akhir. Gimana? Ya, maaf, gimana seorang anak mau menceritakan kelahiran orang tua? Bisa nggak? Ya nggak jelas nggak bisa. Itu orang tua aja. Ini Allah, wal awal wal akhir dan akhir. Kemudian adz-dzahir wal batin. Yang batin, Allah itu batin. Ya, gimana kita mau cerita yang batin? Batin kita sendiri aja kita bingung. Paling yang kita bicara adalah zahir yang nampak. Yang nampak gimana? Nanti. Ya. Kalau mau ini ikuti yang malam Sabtu ya, pengajian malam Sabtu di Sukamara. Sukamara itu mulai kemarin sudah. Itu nanti akan terus dibahas masalah itu ya. Ikuti yang itu. Ikuti di TikTok saya aja setiap malam Sabtu. Gitu ya? Iya. Nah, kemudian apa? Percaya yang gaib, yuqimunas shalah, menegakkan salat. Bagaimana menjadi orang takwa? Salat aja enggak. Ingat loh ya, di dalam firman Allah yuqimunas shalah. Artinya menegakkan salat, bukan mengerjakan. Kalau mengerjakan itu sekedar mengerjakan, sekedar berdiri, ruku, sujud, iktidal, ya, salam, selesai. Tapi gak ada ruhnya. Yang namanya menegakkan salat, pertama syaratnya salat dipenuhi. Salat kan harus suci, suci badan, suci pakaian, suci tempat ya. Paling tidak kan itu, berdiri tegak,
kalau mampu lil mustati, kalau tidak mampu dengan duduk, kemudian menghadap kiblat dan lain sebagainya ya, syarat salat. Nah, kemudian rukunnya salat ditegakkan semuanya. Ya. Memang kalau menurut fikih ya, khusyuk itu tidak termasuk dalam rukunnya. Enggak ada kan? Dari rukunnya salat itu khusyuk tidak ada. Yang belajar fikih ya. Mana ini anak-anak ulia, angkat tangan yang ulia. Ya, ada enggak rukunnya salat itu khusyuk? Enggak ada. Ya, maka dari itu khusyuk tidak khusyuk kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Akan tapi kalau masuk kita ke dunia tarekah, ya khusyuk harus dibawa. Kenapa? Karena di luar salat pun kita harus ingat Allah, apalagi dalam salat harus ingat Allah. Khusyuk harus dibawa. Khusyuk itu gimana? Rasulullah SAW pernah melihat ada orang cerita, ya Rasulullah, bagaimana orang yang khusyuk? Kemudian ada seorang yang sholat sambil mainkan jenggotnya. Dia sholat tapi sambil main jenggotnya itu. Kata Rasulullah SAW, apabila dia khusyuk tentunya jasadnya juga tenang. Artinya jawarih anggota tubuhnya juga tenang. Ya tenang. Saking tenangnya tasyahud. Lain lagi itu ya. Namanya antuk itu ya. Antuk, katanya antuk itu dari kata antoin ya, orang yang taat. Ya nggak apa-apa lah kalau ngajinya ngantuknya di pengajian masih mending ya, daripada ngajinya lagi nonton orkes. Yuqimuna shalah. Ya. Alladzina bil ghaibi yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dia menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menafkahkan sebagian rezeki. Ya tadi sudah dikatakan, maka dari itu kalau bisa sedekah setiap hari walaupun sedikit. Ya, sedekah tiap hari. Nah, bukankah seorang laki-laki apabila dia pekerja kemudian beli bahan makanan apa yang dimakan oleh istri dan anak-anak kan bukan bernilai sedekah? Ya wes lit. Ya. Dan sambung. Ya dah pelit ya. Maunya pada keluarga aja, pada orang lain enggak. Ada orang kelaparan enggak peduli. Masih ingat ya apa yang saya sampaikan? Sesungguhnya ini saya ulangi lagi di sini. Dalam satu riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah membangun Ka'bah, memperbaiki Ka'bah. Ka'bah itu sebelumnya sudah ada, tapi dibangun lagi, ditinggikan. Kemudian Nabi Allah Ibrahim itu sujud dalam setiap pojoknya itu 1000 kali, 1000 sujud. Sini 1000 kali sujud, 1000 kali sujud. Sujud 1000 kali, bayangkan. Ada yang sanggup sujud 1000 kali. Ini salat tarawih yang 20 rakaat aja ketiduran. Itu pun nunggu aja, nunggu sudah hampir rukuk baru berdiri. Anak-anak santri baru siap-siap ya, belajar sampai mulai sekarang, kurangi tidur, betah ya, betah untuk jaga malam. Nanti di bulan Ramadan tidurnya sedikit. Tidurnya sedikit. Kalau santri tidurnya banyak atau orang ahli thariqah tidurnya banyak, ini gimana ini? Ada enggak dalam riwayat Allah mengangkat seorang wali pada saat dia tidur? Ada enggak? Oh, tidak ada. Tidak ada. Rasulullah pun diangkat menjadi nabi, menjadi rasul saat beliau berkhalwat di Gua Hira. Kan? Saat berkhalwat, bukan saat tidur. Aku tidur aja jadi wali. Apalagi yang cuma keluarga wali. Jangan andalkan itu. Nah, artinya apa? Menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sedikit, mungkin bisa ngasih 10.000, tapi kalau bisa setiap hari. Terlebih adalah pada saat hari di mana Anda dilahirkan. Orang yang lahir hari Senin keluarkan. Ya. Orang yang lahirnya hari Jumat. Selama ini kan orang tahunya Jumat berkah aja. Jumat berkah. Anak santri tahu Jumat berkah. Ada orang bawa nasi bungkus itu tahu itu. Ngertinya itu.
Tapi apakah kalian mengeluarkan? Ya, setidak-tidaknya kita kalau mau, ya, sekecil apapun, ya, santri juga belajar apa? Kalian kan ada pengajian, tiap hari ada pengajian, kayak hari Ahad ini ada pengajian. Ya, walaupun maaf 2000, kalau bisa ada kotak keliling itu dimasukin. Ini enggak jalan terus, enggak pernah. Ini beli kamu beli apa itu? Beli kue atau beli jajan itu lebih dari itu. Santri kadang-kadang sehari 10.000, ya kan? Allah, lupa bahwa apa yang kau makan itu nanti akan lahir besok pagi. Apa yang kamu makan hari ini, besok pagi dia akan lahir. Ini besok pagi dia akan ini besok pagi dia akan lahir dalam bentuk yang berbeda. Ya. Ada yang nggak ada, tapi kalian maaf ada 2.000, 5.000 yang kau masukkan ke dalam kotak kemudian digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kau temukan saat kau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terkadang lupa, hari Jumat ada yang keliling, jalan aja terus. Kalau orang ada Jumat berkah ngasih orang, ya usahalah kamu Jumat berkah juga. Jumat berkah apa? Ya ngasihlah, keluarkan. Ini malah mau ngambil yang di kotak. Belajar seperti itu. Kalian kan punya jajan, dikasih jajan. Yunfikun. Jadi marazaqnahum fikun. Artinya menginfakkan sebagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, ya, sekecil. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik. Dan meyakini atau beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu, kepada Rasulullah, dan yang diturunkan sebelum Rasulullah, ya ini berupa kitab Allah yang sebanyak berapa? 104 kitab, ya, 104 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ya kan? Anda disampaikan itu. Oh, saya nggak dengar, mungkin tidur kamu waktu ngaji. Nah, 104 itu dihimpun dalam 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian 4 kitab dihimpun dalam 1 kitab, yakni Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita baca Al-Quran sama dengan baca 104 kitab. Tapi kita tidak boleh ingkar kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, itu kita nggak boleh ingkar. Allah Ta'ala sudah menurunkan kitab-kitab ini kepada para nabi kita. Apakah Taurat itu ada? Ada, yakin. Zabur, Injil, Al-Quran, itu wajib percaya. Wajib percaya. Yang diturunkan oleh Nabi Daud kitab apa? Zabur, Daud, Sulaiman, ya. Zabur diturunkan kepada siapa? Siapa? Nabi Daud. Rasulullah itu memuji kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Jadi kata Rasulullah, ibadah yang paling bagus setelah Rasulullah, ya, ibadahnya saudaraku Daud, dan puasa yang bagus adalah puasa saudaraku Daud. Ibadah sunnah maksudnya. Puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, adapun ibadah Nabiullah Daud alaihissalam itu ibadahnya separuh malam. Kalau Allah Ta'ala berfirman, "Qumil laila illa qalila." Bangunlah di waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit tidurnya. Nisfahu awin kusminhu qalil auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Artinya nisfahu, separuh malam. Awinkus, atau kurangi dari separuh malam, sepertiga malam. Auzid alaihi, atau tambah dari separuh malam. Kemudian apa? Waratilil qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Di waktu malam. Artinya apa? Qiyamul lail. Dan santri khususnya para santri serta ikhwan dan akhwat, biasakan sebelum tidur itu salat dulu 2 rakaat. Salat malam namanya salatul lail. Ya, salatul lail. Sudah mau tidur, jangan ketiduran di depan TV.
Nonton TV akhirnya TV-nya yang nonton orangnya, ketiduran. Jangan. Ini sudah mau tidur, udah istirahat, apel dulu. Kalau santri-santri lama kan apal itu. Apel dulu. Nah, itu maksudnya salat 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Salat malam, sholi sunatul lail, ya, sholi sunatul lail. Aku sahaja salat malam 2 rakaat karena Allah Taala. Allahu Akbar. Astagfirullah boleh, astagfirullahaladzim boleh, ya. Dah. Setelah itu apa yang dilakukan? Ya udahlah, apa yang bisa baca. Kalau memang mau bisa baca Al-Quran walaupun sedikit tadi itu ya. Baca Al-Quran sedikit ya. Mungkin satu halaman lah ya. Satu halaman, dah habis satu halaman, selesai, udah mapan aja tidur atau baca tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Habis itu baca apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi. Ayat kursi dulu. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kalau bisa baca 11 kali ayat kursi. Hadiahkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Baru amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Selesai. Habis itu baca Al-Ikhlas 3 kali. Ya, Al-Ikhlas 3 kali. Jangan Al-Ikhlas gitu ya. Baca surah Al-Ikhlas ya, 3 kali. Al-Falaq, An-Nas. Baru Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dan ini adalah baginda Rasul menyampaikan pada Sayyidah Aisyah, jangan kau tidur kecuali engkau sudah minta maaf kepada setanggamu kanan kiri. Apa kata Sayyidah Aisyah ya, kapan tidurnya? Bukan gitu, baca doa itu, doakan kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, itu sama dengan minta maaf kepada tetangga kanan kiri. Oh iya ya. Terus jangan lupa tiap sebelum tidur, nanti bangun tidur juga gitu, atau setiap saat atau pagi sore apa? Setelah doa, raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba, baca 3 kali itu raditu billahi rabba bil islami. Kelamaan Bu ya, sudah ngantuk banget ya, udah terserah, udah dikasih tahu kok ya. Makanya jangan ngantuk banget ya. Udah setelah itu baca doa apa, dan bagi ikhwan akhwat tidur ya udah masukkan zikir ke dalam hati. Allah dalam hati, kan merem ini udah matanya. Allah zikir di hati sampai betul-betul ketiduran. Allah sampai ketiduran. Enak nanti. Walaupun tidurnya tidak lama, tapi itu tidur bermutu. Nilainya apa? 1 jam itu dalam riwayat 1 jam itu sudah sama dengan 3 jam dan nilainya. Oh, nggak percaya? Ya Anda belum merasakan. Anda belum merasakan. Maka kalau kita sudah betul-betul merasakan, tidur 1 jam di malam hari atau 1,5 jam itu cukup sudah. Cukup. Kok saya nggak bisa? Belum merasakan. Ya. Dan ini nggak bisa dicerna pakai otak. Kalau Anda ahli otak ya akan tetap ngomong, nggak mungkin. Apalagi Anda adalah orang medis ya. Tetap akan ngomong 8 jam yang istimewa. Nyatanya yang tidurnya 8 jam ya sakit-sakitan. Ya. Seperti itu. Nikmat ya tidur. Itu bangun segera. Ya, usahakan ya. Wabil akhiratihim yuqinun, dan dengan akhirat dia yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini orang-orang ini aja amalkan, selesai itu. Jadi mulai dari alif lam mim sampai ini diamalkan, beres sudah, kita jadi orang yang takwa. Tapi amalkan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, supaya kita dilupa Allah. Dan ingat, balasan Allah itu lebih berharga dibanding dengan balasan manusia. Kita ini gini loh. Kita ini manusia biasa.
bukan orang soleh, bukan orang alim. Ya. Banyak sekali kesalahan kita. Betul apa benar ini? Alhamdulillah kalau ngaku ya. Kalau saya ngaku duluan, kalau sampai nggak ngaku ya terserah ya. Kita ini orang banyak sekali kesalahannya dan banyak lalainya kepada Allah. Terkadang sholat pun nggak ingat Allah. Betul apa benar ini? Ya alhamdulillah kalau ngaku-ngaku semua ini enak urusan ya. Insya Allah hukumannya nggak berat ini. Penjara paling 5 tahun. Hah? Kalau kita sudah menyadari bahwa kita ini banyak kesalahannya, banyak dosa yang kita lakukan, banyak lalainya dari Allah, jangan tinggal diam. Kalau sudah gitu, ya udah ini sudah takdir. Jangan imbangi dengan segala kebaikan. Ya, imbangi. Karena kita ini orang banyak lalai, banyak dosa, banyak salah, imbangi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Apa kebaikan-kebaikan yang lain? Ya salat sunnah, ya baca Al-Quran, ya zikir, ya salawat, ya sedekah, ya silaturahim. Itu kan adalah kebaikan-kebaikan. Nanti kan akan ditimbang di akhirat. Karena tahu hadis kata apa? Ada 2 kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan di mulut tapi berat dalam timbangan amal. Apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Akhirnya baca itu tok. Salat enggak? Ya enggak bisa. Amal apapun yang kita lakukan, ya amal apapun yang kita lakukan berupa amal-amal sunnah, ketika sholat kita tinggalkan itu mardud, tertolak. Ih ngeri ya. Cuma ngamalkan itu aja, nggak sholat. Katanya udah ini berat timbangan amalnya. Nanti dulu, sadari. Yang fardu udah ditinggalkan. Ya fardu itu kan apa contoh yang paling gampang yaitu kain inti ya. Kalau kita ini punya kain, ketika robek ada tambalannya itu salat sunnah ya. Kalau kita kainnya aja nggak punya, ngumpulkan tambalan buat nambal apa? Yang sunnah dikerjakan, fardunya enggak. Salat fardu enggak, tarawih rajin. Bukan melarang tarawih ya harus rajin, akan tetapi salat yang fardunya harus dilakukan. Ingin jadi orang yang takwa supaya kita tidak dilupakan Allah. Nah itu makna yang pertama. Makna yang pertama artinya makna melupakan Allah ya. Jangan kita melupakan Allah, harus ingat Allah, berarti ingat perintahnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menimbang ya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung atau hisab, hitunglah dirimu sebelum dihisab atau sebelum dihitung. Hitung kebaikan kita, keburukan kita banyak yang mana, timbang nantinya. Makna yang kedua, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan Allah Subhanahu wa taala yang melupakan dari hati. Yang tadi itu, kadang-kadang sholat tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sempit dan di akhirat dilahirkan dibangkitkan dalam keadaan buta. Berarti apa? Kita harus selalu ingat Allah. Kita harus jadi ulul albab. Syairnya enak, agar jadi ulul albab. Ulul albab itu siapa? Ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat Allah saat berdiri, duduk dan berbaring. Hidup manusia ini kan kalau nggak berdiri duduk, kalau nggak duduk berbaring kan itu. Kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada 2. Loh, kok mekar terus? Iya, memang harus mekar. Artinya apa? Zikir kepada Allah dengan lisan. Zikir kepada Allah dengan lisan, itu juga ingat kepada Allah, atau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu disebut dengan zikir hasanat. Zikir hasanat. Pahalanya, dapatnya adalah pahala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu belum tentu juga dapat pahala. Kenapa? Karena la ilaha illallah yang dipikir subuhannya apa nanti? Seperti zikir di undangan ada orang tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu tercium gulai kambing ini kayaknya,
semangat loh, ilallah. Ya dapat pahala, dapatnya gulai kambing. Begitu la ilaha illallah, la ilaha illallah terdengar, stop aja, jadi malas zikirnya. Itu zikir hasanah. Adapun zikir yang kedua, zikir yang pakai aturan, itu namanya zikir darajat. Zikir darajat yang dilakukan oleh orang arah di tarekah itu zikir dengan kaifiyat tertentu. Nah, kita dalam tarekah itu kan ada kaifiyat tertentu. Ada disebut dengan zikir ismu dzat. Dan dalam tarekat Naqsyabandi, zikir ismu dzat itu dilakukan pada 7 tempat, 7 lataif. Latifatul qalbi, ruh, sir khafi, ahfa, nafsu natiqah, dan kullu jasad. Itu adalah zikir ismu dzat, nama dzat, nama Allah. Maka ketika zikir di latiful qalbi, Allah, 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 ruh, Allah, 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 sir, Allah, Allah, khafi, Allah, Allah, ahfa, Allah, Allah, nafsu natiqah, Allah, Allah, kullu jasad, Allah, Allah. Terasa. Itu. Dan ini teori yang sudah ditemukan oleh Syekh Muhammad Bahauddin melalui apa? Ajaran daripada Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazawani. Karena zikir qalbi atau zikir qalbi yang dilakukan oleh Naqsyabandi, yang dilaksanakan oleh Syekh Bahauddin, itu diajarkan oleh Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazawani. Tuh. Orang-orang besar semua. Karena Syekh Bahauddin itu pertama dengan Syekh Amir Kulal. Dan Syekh Amir Kulal ini kan hampir, insya Allah nanti tanggal 17 Agustus kita maulid dengan sekaligus halnya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi ya, di masjid ini. Kok 17 Agustus ya terserah lah, kami ada lomba, ya ikut lomba aja, sampean nggak usah hadir, nggak apa-apa, enak ngurangi sebungkus ya toh. Artinya apa? Besar kecilnya majelis itu bukan karena banyaknya yang hadir, tapi besar kecilnya majelis itu karena apa yang dibaca, apa yang diceritakan. Ketika yang diceritakan dalam majelis itu orang besar, maka majelis itu adalah jadi majelis yang besar, meskipun yang datang cuma sedikit orangnya. Nah, walaupun orangnya jutaan, tapi yang diceritakan itu nggak ada nilainya, ya jadi majelis itu kecil gitu loh. Maulid Nabi atau cerita tentang Rasulullah, dan cerita tentang salah satu zuriat Rasulullah dan seorang wali daripada walinya Allah, yakni Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Orang-orang besar semua, masa majelis itu akan kecil? Kenapa? Kalau nggak tanggal 7 nggak bisa, ini harga mati sudah. Ya, harga mati. Harinya hari Senin ya, insyaallah hari Senin tanggal 17 tuh. 17 Agustus itu kan libur biasanya, iya kan? Iya. Iya, libur, sekolah libur. Itu hari kemerdekaan, bukan. Hari kemerdekaan itu tanggal 18 Agustus. Kok bisa? Iya, percaya nggak? 18 Agustus tahun 45, kemarin hari kemerdekaan kita, iya kan? Iya toh? Tanggal 16 juga boleh, 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita, kan bisa aja ya. Mau menang aja. Yang ngarang lagu 17 Agustus itu siapa? Itu Habib itu. Yang kan 17 Agustus 45 itu. Kalau kalian kan mutohar gitu aja kan. Siapa dia itu? Nggak ngerti kita ini. Oh iya, kadang-kadang menutup mata sebelah atau dua-duanya. Jangan, ya. Itu ingat, ya. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dapat dari Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazawani. Ketika beliau berziarah, ya, tepatnya di makam Syekh Muzdakhin, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Yang kita amalkan itu zikir qalbi. Atitul qalbi, ruh, sir, khafi, ahfa, nafsu natiqah, dan kullu jasad. Makanya kalau zikir yang serius, jangan hanya yang penting zikir, jangan, yang serius biar betul-betul merasakan. Dan belajarlah suluk nanti. Kalau ada suluk masuk supaya merasakan. Gimana mau merasakan suluk? Nggak pernah masuk suluk, ya, nggak merasakan. Makanya Buya Mustari kalau beliau ngomong sama muridnya gitu aja,
sering-sering suluk, keluar masuk suluk, keluar masuk suluk. Nanti kita akan merasakan. Nah, ini zikir yang pakai kaifiat tertentu. Kaifiat tertentu di dalam tarekat Naqsyabandi juga diutamakan adalah zikir qalbi. Apakah zikir qalbi, zikir Allah Allah itu zikir? Bukankah Allah Allah itu bukan zikir? Nanti dulu mas, kalau ngaji yang bener lah ya. Al-Quran sendiri mengatakan qul huwallahu ahad, qulillahu, qulillah, katakan Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dunia ini tidak akan kiamat selagi di dunia ini masih ada orang yang mengucap Allah Allah. Kalau zikir Allah 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 bukan zikir, apakah manggil Pak Wakijo itu kemudian zikir? Ya, zikir Allah Allah salah apa? Wakijo suruh gitu. Piye to ya Allah. Kadang-kadang orang ini gimana ya? Allah Allah itu zikir ya. Kemudian zikirnya kok di dalam hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalul dzikri dzikrul hamil, zikir yang paling afdal adalah zikir hamil. Kemudian ketika Rasulullah ditanya ma dzikrul hamil ya Rasulullah, apa zikir hamil? Dzikrul qalbi, zikir dalam hati. Itu kaifiatnya di dalam satu tarekah, kaifiatnya cara tertentu. Apa? Diajarkan di dalam tarekah kita, Syekh Bahuddin mengatakan apa? Zikirnya pejamkan mata, tundukkan kepala, tutup mulut, lidah tekankan ke langit-langit, ucapkan Allah Allah dalam hati. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan hal ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, ghammid ainaik wal syikshafataik wa'li lisanaka wa qul Allah Allah. Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ya. Apa kata Rasulullah pada Sayyidina Ali? Pejamkan matamu wahai Ali, tutup mulutmu, tekankan lidahmu ke langit-langit, ucapkan Allah. Sekarang bagaimana kita ini mau mengatakan Allah Allah sedangkan mulut ditutup, lidah tekan ke langit-langit? Gimana mengucapkan Allah? Jelas gak bisa, kecuali hati yang ngomong. Hati yang mengucapkan Allah 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 Allah. Dihayati ya, Allah 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 sampai betul merasakan Allah. Ayo tolong sambil dirasakan Allah 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 Allah. Di hati, jangan ikut baca, di hati aja. Allah Allah Allah, terasa Allah 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 ya Allah di dalam hati ini terasa. Nanti sampai betul-betul zikir ini mengalir di dalam hati ini, dan hati ini dikuasai, atau di latifatul qalbi ini dikuasai, hati sanubari dikuasai dengan zikrullah. Maka dari itu akhirnya apa ngomongnya? Ma fi qalbi illallah, dalam hatiku tidak ada selain Allah. Allah Allah Allah. Nanti apabila ini sudah jadi akan mengalir dengan sendirinya. Latifatul qalbi ke ruh, ke sir, khafi, afa, kul jasad. Nah kalau sudah jadi, nanti begitu zikir terserah mana yang berbunyi Allah. Mungkin langsung ke jasad itu, jasad. Itu kayak dengan kaifiat tertentu. Kalau sudah kaifiat di jasad terasa di seluruh daging, tulang belulang, urat, bulu semuanya terasa. Walaupun anda diam setengah malam ini nggak terasa capek kalau sudah segitu. Asyik, ya. Asyik masyuk. Ya, sampai apa yang di tubuh ini terasa keluar. Dan nanti kalau Allah berkehendak, itu ketika kita buka mata itu melihat lafaz Allah. Zauk ya, zauk. Mudah-mudahan semua merasakan ya. Kurangi memikirkan urusan dunia. Kalau masih mikirin urusan dunia aja susah masuknya ke situ ya. Ya silahkan kerja aja, tapi nggak usah dipikir. Hanya kerja aja ya.
Banyak hadirkan hati kepada Allah. Baru zikir berikutnya, yakni nafi isbat, zikir wukuf, kemudian muraqabah dan seterusnya. Dan itu adalah zikir kaifiat tertentu, namanya zikir darajat. Zikir hasanat hadiahnya adalah pahala, zikir darajat hadiahnya adalah rasa ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah bidzauq, mengenal Allah dengan rasa. Allah Ta'ala kan berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nah, itu aja. Kalau ujibu da'wati da'an nanti nagih sama Allah. Apabila ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, apa kata Allah? Fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Allah sendiri mengatakan dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat leher. Artinya Allah itu dekat dengan kita. Tapi apakah antum sudah merasakan Allah itu dekat? Kalau sudah merasakan Allah dekat, kenapa sholat bisa lupa Allah? Orang yang merasakan Allah itu dekat, apapun yang dilakukan dia ingat Allah. Duduk berdiri dia ingat Allah, makan minum dia ingat Allah, berjalan dia ingat Allah, dan seterusnya seperti itu terus menerus. Dan ini memang di dalam tarekat kita seperti itu, belajar terus menerus. Makanya banyak di antara ikhwan akhwat itu yang bosan karena merasa gak pernah merasakan apa-apa gitu loh, jadi bosan akhirnya. Jangan pernah bosan. Karena apa? Walaupun kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh guru-guru kita sama-sama masih hidup, nanti akhir hayat kita akan merasakan seperti yang dirasakan oleh guru-guru kita. Itu loh. Gimana ya? Rasanya itu gimana? Rasa mas nggak bisa dicerita. Rasa nggak pernah cerita. Rasa itu dibalik rasa ada rahasia, nggak pernah diceritakan. Dibalik rasa ada rahasia, nggak pernah diceritakan. Tapi di sini ya maaf, saya sudah ngomong sama Irfan kemarin. Kalau di majelis di pondok ini saya nggak berani belak-belakan itu. Ada santri-santri ini nanti bingung dia. Membaca Al-Quran aja ada yang belum jelas masih ya, hal ini. Maka dari itu ada terbersit dalam hati kemarin, ya, baru terbersit dalam hati. Ingin khusus ya, maka ada waktu khusus ikhwan ya. Kita tawajuh bersama, tapi tempatnya di sana di majelis. Kalau di sini campur santri nggak bisa, khusus ya, supaya apa? Bisa betul-betul merasakan ya, betul merasakan. Kapan waktunya? Belum ya, belum sih, baru kemarin itu terbersit dalam hati. Iya ini. Kalau di masjid repot ini, bingung ini, di bawah zikir kemudian lampunya dimatikan aja bingung ya. Kalau zikirnya diam, Allah diam, ngapain ini? Akhirnya apa? Karena bingung, tidur aja dah. Tidur akhirnya ya. Nah yang baru kan belum semua ikut ini, belum semua ikut. Yang sudah ikut itu pun belum tentu merasakan. Yang merasakan adalah orang-orang yang biasa melaksanakan suluk atau istiqamah dalam mengamalkan. Belum suluk tapi istiqamah dalam mengamalkan. Di rumah diamalkan, betul-betul diamalkan setiap hari, nanti akan merasakan ya. Gimana? Ya man dzaqaya arif, yang merasakan dia tahu, yang belum merasakan ya nggak tahu. Wa man lam yadzuq lam ya'rif, orang yang belum merasakan nggak pernah tahu. Pada itu mudah-mudahan rasa itu diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ya, cukup hari ini sampai di sini dulu, insyaallah sambung pada pertemuan akan datang. Dan ingat bahwa insyaallah kita Hal Akbar itu tanggal 23 Agustus, hari Ahad, di Tanah Bumbu ya, Blok C, Jombang Blok C ya, Tanah Bumbu, di tempatnya Ustadz Samsul Arifin di sana. Jadi yang mau hadir nanti silahkan rencanakan dari sekarang. Yang belum dapat belangko minta aja ya, minta aja. Kalau mungkin di tempat Ustadz Surudi ada, nanti yang belum dapat belangko minta aja, mengikutkan keluarganya untuk diikutkan di dalam acara hal tersebut.
hanya untuk diikutkan di dalam acara hal tersebut. Ya. Ya, dari daerah berapa? Kenapa? Waktunya makin dekat nih. Ini makin dekat. Ya. Kalau di sini kan tadi itu, kalau di sini rutin ya. Dah. Tanggal 3. Loh, tanggal 3 itu kalender ada dua. Kalender itu ada dua. Ada yang tanggal satunya itu hari Jumat, ada yang tanggal satunya hari Sabtu gitu loh. Sedangkan punya saya itu hari Sabtu, baru tanggal 1. Makanya kemarin hubungi tanggal 17 sudah gitu aja langsung saya ngomong sama panitia. Itu ya, akhirnya hari Senin ya kita insyaallah. Ambil yang mana? Oh ya terserah aja lah, yang mana yang penting pokoknya kita tetap mengadakan ya, kapanpun harinya ya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya dan Allah memberikan dzauq kepada kita atau rasa kepada kita untuk rasa bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.